Assalamualaikum warahmatullahi saudara sekalian ya. Kita sekarang akan sampai pada akhir dari perkuliahan genetika ini ya. Nah, materinya di bagian akhir dari perkuliahan ini semester ini adalah genetika dalam kehidupan bermasyarakatnya. Ini nanti ada 2 video ya. Nah, topik yang dibahas dalam materi genetika ini ya, kehidupan bermasyarakat ini adalah ada 2 ya. Kita lihat apa yang pertama adalah genetika dalam kesusastraan dan wayang. Wayang itu ya, wayang Purwo, wayang apa ya? Mahabharata ya. Dan yang kedua adalah genetika dalam aspek penegakan hukum serta konsep eugenik dan eugenik ya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, ini dalam sastraan ya. Ini dalam kehidupan bermasyarakat ini merupakan materi terakhir tadi telah saya sampaikan dan kita akan membahas apakah ada kehadiran ilmu genetika dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, aspek yang akan kita bahas, yang kita ambil dari kehidupan sehari-hari itu meliputi bidang sastra, budaya, hukum, dan aspek manusianya itu sendiri ya, terkait dengan pembentukan manusia yang unggul secara genetik ya. Apakah ini nanti bermanfaat apa tidak gitu ya. Kita lihat. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas lebih dahulu perbedaan antara genetika Mendel dan genetika molekuler ya. Genetika Mendel ya sering disebut genetika klasik atau konvensional atau transmisi ya. Nah, sejak awal abad 20 ini kan bukan awal ya, pertengahan ya, setelah Perang Dunia Kedua ya, itu telah berkembang genetika molekuler ya. Nah, ada perbedaan fenomena yang dijelaskan antara genetika klasik dan genetika molekuler ya. Ini supaya saudara memahaminya ya, itu bukan ini dulu atau ini, memang yang dijelaskan berbeda. Genetika Mendel itu menjelaskan mekanisme pewarisan sifat atau lebih tepat menjelaskan mekanisme pewarisan alel yang mengontrol suatu sifat tertentu. Nah, adapun genetika molekuler itu menjelaskan mekanisme munculnya suatu sifat ya. Bila sudah memiliki alel ya, terus bagaimana suatu fenotip dapat muncul. Nah, ini tidak dijelaskan dalam genetika Mendel, tapi nanti di genetika molekuler ya. Nah, sekarang kita dalam kehidupan bermasyarakat ini ya, sebetulnya sudah sejak lama manusia mengenal hubungan sifat ya antara anak dan orang tuanya atau induk dan keturunannya ya. Namun Mendel adalah orang pertama yang menjelaskan secara sistematis mekanisme pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Nah, karena adanya penjelasan pewarisan sifat itulah maka genetika dapat berperan dalam bidang-bidang yang tampaknya tidak terkait dengan genetika ya, tapi dimanfaatkan di sana, yaitu penegakan hukum. Nah, namun apakah genetika juga dapat dilacak perannya dalam bidang sastra dan budaya ya? Mari kita perhatikan bersama beberapa perumpamaan atau peribahasa berikut ini ya. Yang pertama ini menjelaskan ya sifat antara anak dan orang tuanya. Nah, air cucuran jatuhnya ke pelimban juga ya. Ini kalau tidak jauh berbeda, tidak akan jauh-jauh gitu maksudnya ya. Nah, yang kedua ini dalam bahasa Jawa ya. Kacang ora ninggal lanjaran. Ini artinya ya, sifat seseorang tidak jauh berbeda dari asalnya. Maksudnya tentu saja dapat asal lokasi tapi ini asal orang tua atau nenek moyangnya. Tidak ninggal lanjaran itu. Dulu ya kalau orang tuanya baik ya anaknya baik. Orang tuanya jelek ya anaknya jelek ya. Ini bahasa Belanda ya, saya tidak
pandai mengucapkan kata-kata dalam bahasa Belanda, tapi coba saja ya. Di apel valt niet ver van de boom. Ini artinya adalah buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya sudah ya, sama saja. Pokoknya itu keturunannya itu ya kira-kira dekat sifatnya dengan orang tuanya gitu maksudnya. Nah ini bahasa Inggrisnya like father like son ya. Ayahnya seperti itu, anaknya ya seperti itu kan gitu ya maksudnya. Jadi ada seolah-olah ada sifat menurun. Nah ini dalam bahasa Jepang. Kairu no kodomo wa kairu. Kairu itu kodok ya. Kata, kodok atau kata itu ya. Nah kata itu ya, anaknya kata itu ya kata. Nah, tidak mungkin anaknya kata itu marmut itu ya. Tapi anaknya kata ya kata. Ini maksudnya kan anaknya penjahat ya penjahat, anaknya orang baik ya orang baik gitu. Kira-kira begitu artinya ya. Nah, sekarang kita dalam budaya yang saya jelaskan dari suku bangsa Jawa ya, karena saya memang dari suku bangsa Jawa. Di suku lain saya rasa juga ada, tapi saya tidak menguasai sumbernya, jadi ya tidak diceritakan. Ya. Ini dalam budaya suku bangsa Jawa itu ada nasihat untuk memilih jodoh ya. Nah ini ketika memilih pasti bentuk seleksi ya. Bila ingin keturunannya baik, harus dipilih jodoh yang tepat dengan memperhatikan bibit, bobot, bebet. Nah, bibit ini menunjuk pada benih atau sifat dari orang tua atau leluhurnya. Ya. Bobot dan bebet merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi, ya. Mempengaruhi fenotip atau keadaan dari seseorang, yaitu harta, ya, bobot, dan kedudukan, ya, bebet. Ya. Biasanya harta itu nanti hubungannya dengan nutrisi dan pendidikan, bebet juga terutama dengan pendidikan zaman dulu. Ya. Nah, kita tentu dapat mendebatkan arti ungkapan ini semalam suntuk ya. Nasihat itu tadi ya, bobot bibit bobot itu semata-mata bersifat materialistik ataukah ada tujuan genetik ya. Nah, kita dapat mendebatkan bermacam-macam itu karena tidak ada dasarnya ya, semua dasarnya penafsiran. Nah sekarang kita dalam melihat atau mencoba menelisik apakah ada informasi genetik dalam cerita wayang. Nah, mempelajari mekanisme ini, genetik ini ya, pewarisan sifat, itu kan tidak harus mengawinkan, tapi dapat juga dengan membentuk atau melihat silsilahnya. Nah, kita akan menganalisis sifat yang ada pada beberapa tokoh wayang. Ini berdasarkan kepemilikan taring. Ya. Taring itu bahasa Jawanya siung. Ya. Tidak selalu ya tokoh bertaring dalam wayang itu ya memiliki anak yang bertaring. Demikian pula sebaliknya ada tokoh yang bertaring tapi anaknya tidak bertaring. Nah, ini sifat menurun taring ini, penurunan taring ini yang akan kita bahas ya. Apakah menurunnya sesuai dengan hukum Mendel ataukah memiliki pola tertentu ya. Untuk keperan ini ya kita akan membahas 3 tokoh dalam pewayangan, yaitu Gatotkaca, Antareja, dan Burisrawa ya. Ketiga tokoh ini ya, ini generasi muda dalam wayang ya. Ini memiliki taring. Nah, tapi keadaan orang tuanya bagaimana? Kita lihat ya. Yang pertama ini Gatotkaca ya, bertaring, ayahnya tidak bertaring, ibunya bertaring. Nah, ayahnya Raden Werkudara, ibunya ini Arimbi. Arimbi ini semula adalah seorang raksasa wanita. Dia jatuh cinta kepada Werkudara, Werkudara menolak karena raksasa. Tapi oleh ibunya Werkudara, Kunti ini direkayasa, sehingga menjadi wanita cantik secara morfologi. Jadi ini ada rekayasa genetik ya, genetiknya ya, sifat genetiknya itu diperbaiki ya. Nah, kawin. Ini tetap Arimbi ini bertaring loh ya. Ini Arimbi bertaring. Nah ini setelah Arimbi direkayasa taringnya hilang, tapi gennya tetap ya.
ketika kawin punya anak Raden Gatotkaca, laki-laki bertaring. Nah, sekarang turunannya bagaimana ya? Seandainya Werkudara ini terikat pada autosum ya, tentunya Werkudara ini harus dalam riwayatnya, dalam silsilahnya tidak ada yang memiliki taring. Ya. Ini memiliki taring, jadi tentunya harus bersifat dominan ya, taring itu bersifat dominan. Kalau bersifat resesif ya Werkudara harusnya muncul ya. Ini kan tiba-tiba muncul ya. Tapi ternyata tidak begitu. Ternyata lebih tepat bahwa sifat taring itu terangkai pada kromosom X. Jadi Werkudara ini normal T besar ya. Sedangkan alelnya T kecil ini menimbulkan taring kalau dalam keadaan homozigot atau berdiri sendiri ya. Nah, ketika kawin ya, maka Gatotkaca mewarisi sifat taring dari induknya ini, dari ibunya ya, ibunya. Nah, makanya Gatotkaca bertaring. Nah, hipotesis ini ditunjang dengan dua skema yang lainnya. Ini ya, kita sekarang lihat. Nah, ini Raden Narasoma tidak bertaring. Dia tertarik pada seorang wanita, Pujawati. Pujawati ini anak perempuan dari Begawan Bagaspati, bertaring. Ya. Kalau tadi dikatakan ini dominan, pasti Pujawati juga harus bertaring juga. Ini kenyataannya kan tidak ya. Nah, jadi Bagaspati ini ya mempunyai gen T kecil bertaring ya. X ini terikat pada X, Y-nya kan kromosom Y ya. Sedangkan Pujawati ini, istilah Bagaspati itu bertaring ya. Rasanya kalau bertaring ya tidak bertaring ya. Tidak bertaring, mau punya anak Pujawati. XX, tapi dia menerima dari ibunya dominan normal. Sehingga walaupun heterozigot, fenotipnya ini normal. Ya. Nah ini Narasoma orang normal. Anaknya Burisrawa muncul lagi ya. Kebetulan muncul yang diturunkan kok ya yang bertaring ya, maka Burisrawa bertaring. Hal yang sama terjadi pada ini Werkudara juga sekarang ya. Kawin dengan seorang Dewi Putri, anaknya Dewa Antaboga. Ini Dewa Ular, jadi bertaring ini ya. Bertaring ya. Ini tidak bertaring karena homozigot, heterozigot ya. Heterozigot normal dan resesifnya bertaring ya. Ketika kawin ya yang bertaring ini yang kebetulan terwariskan ke Ontorjo. Ontorjo ini bertaring ya. Ya tentu saja kita dapat berdebat macam-macam ya, kita melihat ini. Kalau saudara ingin tidak begitu bikin tokoh lagi yang ternyata meruntuhkan hipotesis ini ya boleh saja. Ini kan kita mencoba melihat apakah munculnya suatu taring pada mitologi wayang ini itu suatu kebetulan atau punya pola tertentu. Nah, saya melihat ada pola tertentu itu. Nah, itu ya. Nah. Kedua fenomena ini ya menguatkan bahwa karakter bertaring terkait pada kromosom X. Ya. Demikianlah pembahasan kita mengenai pewarisan sifat dalam bidang sastra dan budaya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas peranan genetika dalam bidang penegakan hukum serta penggunaan konsep genetika Mendel untuk memperbaiki karakter fenotip manusia. Ya. Nah ini kita akan berakhir dan kita menuju ke slide berikutnya, bukan slide ya, video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.